Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, semuanya ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang pembentukan Tuhan. Untuk itu, dengarkan terus renungan firman Tuhan kali ini. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pertemuan Nabi Yeremia dan tukang periuk. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia agar dia pergi ke rumah tukang periuk. Ada pelajaran penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada dia. Di rumah itu, Yeremia memperhatikan bagaimana tukang periuk itu bekerja. Ada bejana yang jadi, hasilnya bagus, tetapi ada bejana yang rusak atau tidak jadi, tidak bagus. Ketika bejana itu rusak, tukang periuk itu tidak langsung membuangnya, tetapi dia membentuk kembali menjadi bejana yang lain sesuai dengan keinginan tukang periuk atau sesuai dengan apa yang dia anggap baik. Saat Yeremia sedang memperhatikan bagaimana tukang periuk itu bekerja, firman Tuhan datang kepada dia. Bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian juga kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak siap atau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan karena proses pembentukan Tuhan atas kita itu sangat menyakitkan. Tuhan bisa membentuk kita melalui persoalan dan pergumulan hidup atau hal-hal yang tidak menyenangkan seperti Paulus sendiri alami. Dia berkata, ada duri dalam dagingnya. Ada penderitaan yang Tuhan taruh dalam dirinya supaya Paulus tidak meninggikan diri. Kita juga seringkali menghadapi pergumulan dan persoalan. Dan secara daging, secara manusia, kita tidak suka dibentuk oleh Tuhan. Karena pembentukan Tuhan itu sangat menyakitkan. Tuhan itu ibarat tukang periuk, sedangkan Israel itu seperti tanah liat. Kita sebagai orang-orang percaya juga seperti tanah liat. Jika kita perhatikan tekstur tanah liat itu, maka teksturnya adalah lembut saat tanah itu basah, dan tanah itu menjadi kasar saat dia kering. Tanah liat mudah dibentuk karena teksturnya lembut saat kena air. Begitu juga hidup kita. Tuhan bisa bentuk kita jika kita memiliki kerendahan hati, hati yang lembut, bukan keras hati atau temperamen yang kasar, tapi lembut seperti tanah liat, agar mudah dibentuk oleh Tuhan. Apa pelajaran rohani yang bisa kita ambil? Yang pertama, Tuhan mencintai proses, bukan sekedar hasil.
Sebelum menghasilkan bejana yang indah, tanah liat itu harus diproses, dibentuk dengan teliti oleh tukang periuk sampai menghasilkan bejana yang indah. Dan yang kedua, Tuhan fokus dengan pekerjaannya. Ketika Yeremia ke rumah tukang periuk itu, ia sedang bekerja dengan pelarikan. Setiap saat Tuhan bekerja untuk membentuk bahkan memelihara anak-anaknya dengan caranya sendiri. Dan pelajaran yang ketiga, Tuhan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Tukang periuk membentuk tanah liat itu sesuai dengan kehendaknya. Model atau bentuk apa yang ada di imajinasinya, dia bentuk tanah liat itu seperti demikian. Bahkan setelah bejana itu rusak, dia pun tetap menjadikan bejana yang lain sesuai dengan apa yang dia anggap baik. Tuhan kita seperti tukang periuk. Dia bekerja sesuai dengan kehendaknya. Pelajaran yang keempat adalah Tuhan mengasihi umatnya. Ayat 7-10 di sana dijelaskan bahwa ketika Tuhan berencana atau merencanakan menjatuhkan hukuman atau malapetaka kepada satu kerajaan atau satu bangsa karena kejahatan mereka. Tetapi di saat itu, jika orang-orang di bangsa itu datang dan bertobat, berbalik dari kejahatan mereka, maka Tuhan itu akan menyesal dan dia membatalkan malapetaka atau hukuman yang sudah dia rencanakan. Kenapa demikian? Karena Tuhan sangat mengasihi umatnya. Ketika umatnya berdosa, ketika umatnya salah jalan, Tuhan tetap memberi kesempatan kedua untuk kembali kepada Tuhan, untuk memperbaiki dirinya, untuk tidak salah jalan, tetapi ikuti jalan yang Tuhan mau. Tetapi ada sebaliknya. Jika Tuhan ingin memberkati satu bangsa, satu kerajaan, tetapi di saat itu pula bangsa itu berbuat jahat, berbuat sesuka hati atau melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, maka berkat yang tadinya dirancangkan oleh Tuhan, Tuhan batalkan. Dia gantikan dengan hukuman. Setiap perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan, yang orang Israel lakukan, itu selalu ada konsekuensinya. Kalau baik, maka orang Israel diberkati. Tetapi kalau jahat, maka orang Israel siap-siap akan dihukum oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-11, Tuhan menyuruh orang Israel bertobat dari tingkah laku yang jahat. Perbaiki langkah-langkahnya supaya tidak terkena malapetaka atau tidak terkena hukuman. Tuhan memproses, membentuk hidup kita. Dia ingin hidup kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang dia anggap baik. Jika kita jatuh atau kita salah jalan, dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan begitu mengasihi kita semua, sebagaimana kasih-Nya yang Dia tunjukkan kepada orang Israel, demikian juga kita. Untuk itu, melalui renungan firman Tuhan ini, hendaklah kita menjadi orang Kristen yang mau dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Dia anggap baik. Semua itu demi kebaikan kita. Dan kiranya renungan firman Tuhan hari ini
menjadi berkat bagi kita semua. Jika berkenan, saudara bisa subscribe channel ini dan bagikan firman Tuhan ini kepada orang lain agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.